Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas perangkap iblis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu lagi dengan Teropong Wak Lebay. Insya Allah kita selalu semua dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita harus kuat. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan ilmu, segalanya bisa diatasi dengan senyum. Ya, pada kesempatan ini kita masih membicarakan tentang Hyang Wildo. Agar saudara-saudaraku semua, dimanapun berada, nggak grogi gitu, nggak gugup melihat pertunjukan-pertunjukan atau barang dagangan Hyang Wildo yang ditawarkannya kepada masyarakat melalui channelnya. Sangat disayangkan memang, cuman disayangkannya dia mengatakan mengagumi Rasulullah SAW. Tapi bukan pengikutnya. Tapi Wildo tidak mengikuti Rasulullah, cuma sebatas mengagumi. Begitu juga dia mengatakan tidak mewakili agama manapun. Kalau bicara tentang Islam, kalau sudah masuk ke ranah Islam, itu mempersiapkan ilmu. Islam itu agama ilmu, bukan tutur kata, pintar bersilat lidah, pendapat akal hawa nafsu pikiran, bukan. Tidak. Islam membutuhkan dalil, hujah, data-data akurat, referensi. Ini, apabila perkataan Rasulullah kita mengerti, kita amalkan, insya Allah orang-orang yang menawarkan dagangan keyakinannya kepada kita tidak akan laku. Nggak akan laku. Mari kita dengarkan dulu ya. Apa wasiat Rasulullah itu? Apa? Mari kita dengarkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Perkataan-perkataan Rasulullah itu canggih, dahsyat, menjadi perisai. Ya, kita anggap aja lah si Wildo ini ujian bagi kita. Ujian itu banyak. Ujian kesabaran, ujian kehidupan, ujian menghadapi orang-orang seperti Wildo. Senyum aja kita. Saya berharap saudara-saudaraku dimanapun antum berada bisa bersikap tenang. Jangan terpancing, jangan. Wildo itu ujian. Ya, dia punya majelis pengajian. Istilah bahasa versi dia. Dia punya majelis pengajian versi Wildo. Sumber kebenaran dia adalah akal dan pikiran. Hawa nafsunya, itulah sumber kebenaran dia. Dan itu pula yang dicobanya masuk ke dalam Islam. Dibawanya pendapat akal pikirannya ke dalam Islam. Ya nggak masuk. Enggak. Islam itu waduh kokoh. Hawa nafsu
dibawa ke Islam, nggak masuk. Nggak masuk. Insya Allah. Dan saya juga melihat ada di video di YouTube tokoh-tokoh ulama dari NU. Nah ini tokoh-tokoh yang berilmu, tergerak hatinya bahwa NU itu tidak melarang dakwah-dakwah salafi. Dakwah salafi yaitu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Tapi setan-setan dari jenis manusia mempolis dengan fitnah Wahabi. Nah ini Wahabi. Astagfirullah. Disama-samakan lagi, mana berbahaya, Wahabi atau Syiah. Astagfirullah ya Allah. Robku, ya Robku, maafkanlah mereka-mereka yang belum tahu, maafkanlah mereka yang tidak mengerti. Muhammad bin Abdul Wahab itu mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Kuburan-kuburan megah diratakan, sebagaimana hadis Nabi, cukup sejengkal dari tanah tinggi kuburan itu. Sementara orang-orang Syiah itu kuburiun, mengagungkan kuburan-kuburan. Dia nggak suka sama Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sekilas kisah, sekilas latar belakang kenapa Wahabi bentrok dengan Syiah. Ya masalah itu, kesenangan orang-orang Syiah dilarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Secara pribadi, saya bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Ini pernyataan saya, benar-benar pernyataan saya. Muhammad bin Abdul Wahab punya mazhab, kalau saya tidak salah mazhabnya Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab, ulama pewaris Nabi, bermazhabkan Hambali. Kalau saya tidak salah, tidak keliru. Kalau saya mau pakai mazhab, tentu saya pilih Maliki. Imam Maliki bin Anas, dia itulah pangkalnya imam mazhab. Maka kan gak salah kalau saya bilang mazhab saya kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita semua ini di Indonesia ini yang berbeda latar belakang, yang berbeda suku, yang berbeda bahasa, jika satu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tentu kita sama. Tentu kita sama, tidak ada perbedaan lagi. Sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah, yang berbeda itu adalah pendapat. Yang membedakan kita adalah hawa nafsu. Mari kita belajar lagi. Mari terus belajar sampai kematian datang menjemput kita, agar kita tidak salah paham terus di negeri ini. Cukuplah Andalusia, negara muslim yang berjaya selama 800 tahun lebih kurang. Di Andalusia sana, Cordova, Spanyol, hancur redam Andalusia. Islamnya hilang semuanya. Siapa yang menghancurkan? Pengkhianat-pengkhianat Islam. Orang Islam sendiri yang menghancurkan Islam di Andalusia. Mereka tergiur dengan harta kekayaan, dengan jabatan, akhirnya tinggal kenangan. Islam di Andalusia tinggal cerita, sejarah. 800 tahun lebih kurang berjaya Islam di Andalusia, sekarang sudah hilang. Tinggal masjid-masjidnya yang megah, Alhambra. Astagfirullah. Apa kita mau? Apa negeri ini mau Islamnya seperti di Andalusia? Tinggal sejarah dan kenangan? Jangan, saudaraku. Kasihan anak cucu keturunan kita. Mari kita bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Masalah orang-orang seperti si Weldo itu nggak habis sampai di si Weldo aja. Kedepannya lagi ada aja yang muncul. Ada aja yang muncul dengan berbagai format dan konsepnya. Dia tawarkan konsep keyakinan hawa nafsunya. Oleh sebab itulah kita harus terus belajar, menuntut ilmu kepada ahli-ahlinya, kepada ulama-ulama poros Nabi. Di NU juga banyak ulama poros Nabi. Insya Allah mereka itu dijaga oleh Allah. Tokoh-tokoh NU itu dijaga oleh Allah. Insya Allah Muhammadiyah, NU, Persis, segala ormas itu benar, bagus. Banyak tokoh-tokohnya yang benar-benar paham Quran hadis. Insya Allah mereka tidak akan diam jika agama Allah dinista. Weldo, anggap aja pedagang, menawarkan konsep dagangan. Udah nggak ada masalah bagi saya pribadi ya, insya Allah. Saya pribadi ngeliat Weldo itu gak ada masalah. Tontonan aja, tontonan. Biar terbongkar semuanya, biar keluar. Biar terbongkar. Yang ngumpet-ngumpet nanti akan muncul. Kita lihat aja. Nah, insya Allah kalau mereka telah melampaui batas, insya Allah Majelis Ulama Indonesia akan bersikap. Saya percaya itu. Nggak usah kita khawatir. Ya anggap aja lah tontonan pertunjukan. Insya Allah nggak ada persoalan bagi saya pribadi. Semoga juga saudara-saudaraku di luaran sana bisa bersikap seperti saya, dengan senyum, dengan lapang dada kita, logowo. Mari kita belajar, mari kita ngaji kepada ulama-ulama pewaris Nabi, karena mereka itu orang-orang yang berilmu. Tak basah, tak kering, tak basah lidahnya mengucapkan Al-Quran, nama suratnya, nama ayatnya. Begitu juga tentang hadis-hadis sahih Rasulullah, periwayatnya, sumber kitabnya. Itu ciri-ciri ulama pewaris Nabi. Bukan ulama, bukan kiai-kiai pendongeng, ulama-ulama yang buat orang tertawa-tawa. Mengaji itu berpikir, nggak tahu jadi tahu. Itu ngaji. Ngaji bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi masih dalam kebodohan juga. Itu bukan ngaji. Karena apa? Guru-gurunya berdongeng, bernyanyi-nyanyi, bersair-sair. Itu bukan ngaji. Ngaji itu buka Al-Quran, buka tafsir, buka hadis Nabi. Itu baru mencerdaskan, itu pencerahan, itu ngaji. Mari kita di era ini kritis. Ini masalah Islam. Ini masalah serius. Jangan lagi ngaji jiping. Kok kata guru saya orang Magelang, almarhum Ustadz Mahyudin Hadi Suratno, jangan ngaji jiping, ngaji kuping, jangan. Bawa buku, bawa pulpen, bawa Quran, bawa hadis, bawa tafsir. Catat yang penting. Gurunya ceramah, kita tanya. Kalau gurunya yang jawab berdasarkan pendapat akalnya, tinggalkan orang kayak gitu. Tinggalkan. Tapi kalau gurunya menjawab, buka Quran, surat sekian, ayat sekian, buka hadis, ini jawabannya. Karena tugas para da'i, para ulama itu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, bukan mengarang-arang memberi jawaban. Bukan. Islam bukan agama penuh karangan. Tugas guru-guru itu menyampaikan, gak lebih dari itu. Menyampaikan. Seperti ulama-ulama poros Nabi mengatakan sesat, bid'ah, kurapat. Bukan dia yang menyesatkan. Jangan salah paham. Dia membaca hadis, menyampaikan. Dia menyampaikan, bukan menyesatkan orang. Bukan. Gunakanlah akal sehat. Gunakanlah akal yang cerdas. Ulama-ulama poros Nabi tahu hukumnya menyesatkan orang. Apabila keluar dari pendapat akal hawa nafsunya, maka Allah melaknatnya. Mereka tahu semua itu hukumnya. Nggak boleh. Mereka menyampaikan. Mereka tidak punya hak untuk mengatakan orang sesat. Tidak punya hak untuk mengatakan orang kufur, kafir. Tidak.
tapi mereka itu menyampaikan kandungan Al-Quran, hadis-hadis sahih. Jangan salah paham. Mari kita cerdas. Mari kita cerdas. Tinggalkan era nenek moyang. Tinggalkan era tradisi nenek moyang. Udah bodoh berpendapat suka-suka dia. Bukan kita nyalakan leluhur. Tidak. Tidak. Saya berharap cukuplah sampai generasi saya saja. Tapi anak cucu saya nanti insya Allah mengerti apa itu Islam secara benar, Islam secara murni. Emak saya itu terus terang ya, ayah saya, emak saya itu orang-orang tradisional. Saya nggak tahu lah apa namanya mereka, orang-orang apa, ikut ormas apa, saya nggak tahu. Kalau dibilang Muhammadiyah, bukan. Emak sama ayah saya itu bukan orang Muhammadiyah. Saya lihat cara ngajinya apa? Bawa tas, pulang-pulang bawa kue. Insya Allah kita semua bersatu dalam manhaj salafi. Kita bersatu dari segala macam keanekaragaman di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Insya Allah mari kita sami'na wa ta'na hanya kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selamat di dunia, masuk surga kelak mati di akhirat. Masuk surga rame-rame, insya Allah rame-rame kita masuk surga. Ngaji, datangi ulama-ulama poros Nabi. Jangan salah milih guru, jangan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.